Halo bro, kita memasuki PLBN Mountain, pos lintas batas negara di Atambua. Mudah lancar. Timor Leste. Mantap bro. Alhamdulillah akhirnya bisa juga mengaspal di Timor Leste. Dan ini hari sudah sore menjelang gelap. Urusan baru saja selesai dan langsung saja tancap gas. Benar tidak menyangka kalau bisa mengaspal di Timor Leste, karena spekulasi saja urusannya bisa selesai atau tidak. Walaupun hanya dapat izin 3 hari, tapi ini kita syukuri dan kita maksimalkan tempo waktu 3 hari untuk keliling Timor Leste. Hari pertama ya sekarang ini, reading dari PLBN ke Dili kurang lebih memakan waktu 3 jam. Kalau berangkat dari PLBN ini sekitar jam 4, maka diperkirakan nyampe Dili nanti sekitar jam 7 malam. Jadi progresnya hari pertama perjalanan dari PLBN ke kota Dili, ibu kota Timor Leste.
Hari kedua kita menuju ke Timor Leste bagian timur. Hari ketiga kembali ke kota Dili dan langsung ke PLBN untuk menyudahi perjalanan keliling Timor Leste. Sekilas bisa kita lihat panorama atau kondisi alam Timor Leste tidak jauh berbeda dengan kondisi alam di Nusa Tenggara Timur. Bukit berbatuan dan pantai-pantai serta padang savana yang luas. Karena bukit bebatuan itulah, jadi seolah-olah tanahnya kurang subur, gesang, dan tandus. Namun di balik itu, untuk pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, termasuk Timor Leste ini, banyak dikelilingi oleh pantai-pantai yang sangat indah, termasuk mata pencarian penduduk mayoritas juga sebagai nelayan. Karena banyaknya pantai sehingga berpotensi menjadi destinasi wisata yang diunggulkan. Oke, jadi dalam reading menuju Dili ini kakek mau cerita tentang proses dan persyaratan untuk masuk ke Timor Leste. Mungkin ini diperlukan bagi kalian bro yang ingin reading ke Timor Leste. Kakek datang ke PLBN ini sekitar jam 1. Setelah urus sana urus ini, jam 4 baru selesai. Itu pun dibantu oleh salah seorang warga sekitar PLBN. Kalau tidak begitu mungkin tidak selesai. Makanya nanti kalian kalau mau nyebrang ke Timor Leste, lebih baik datang pagi sehingga masih banyak waktu untuk ngurus persyaratan, administrasi, dan segalanya. Apa sih yang kira-kira perlu dipersiapkan? Yang pertama pastinya paspor. Paspor yang masih berlaku atau belum habis masa berlakunya. Yang kedua, STNK, surat tanda nomor kendaraan. Lebih baik lagi atas nama sendiri, biar tidak ribet urusannya. Kemudian jangan lupa bawa KTP. Kemudian yang terakhir, izin domisili. Inilah pentingnya kita minta bantuan warga setempat untuk bisa mengurus izin domisili. Jadi aturan baru diberlakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu, bahwa kendaraan-kendaraan yang
nomor polisi di luar dari Pulau Timur, termasuk Kupang, Atambua, dan sebagainya, maka yang bersangkutan diharuskan untuk mengurus izin domisili. Izin domisili itu maksudnya kita minta surat keterangan dari kepala desa setempat, ya, di mana saja, ya, bisa Kupang, bisa Atambua, yang isinya menyatakan bahwa kita orang Timor. Dari keempat persyaratan yang tadi, itu semua harus terpenuhi. Apabila salah satu kurang atau tidak ada, maka sangat sulit untuk bisa melewati PLBN masuk ke Timor Leste. Setelah keempatnya siap, paspor, STNK, KTP, izin domisili, maka semuanya difotokopi lebih dahulu masing-masing sebanyak 5 lembar. Setelah itu datang ke kantor polisi PLBN untuk membawa semua syarat itu. Nanti STNK ditahan oleh kantor polisi, kemudian kita diberikan surat jalan sebagai pengganti STNK yang ditahan. STNK nanti diambil setelah kita menyelesaikan perjalanan keliling Timor Leste. Berikutnya datang ke kantor imigrasi Indonesia. Jadi PLBN ini ada 2 kantor, satu kantor milik Indonesia dan satu kantor lagi milik Timor Leste. Nah, untuk masing-masing kantor ini nanti terdiri dari beberapa instansi, ada imigrasi dan ada bea cukai dan keamanan yang polisi tadi. Di bagian imigrasi, paspor nanti akan di-stempel. Namun sebelumnya nanti kita akan ditanya tujuannya kemana, berapa hari, nginepnya di mana, dan sebagainya. Jawab aja apa adanya. Kita mau touring selama 3 hari, nginep di hotel, pasti aman. Kemudian setelah itu masuk ke bagian bea cukai. Di bagian bea cukai ini kita nanti dikasih formulir untuk diisi data-data kita dan seterusnya. Oh iya bro, satu ini jangan sampai lupa, menukarkan uang rupiah dengan dolar secukupnya supaya kita tidak kesulitan saat di Timor Leste. Karena pengalaman yang ada, rupiah tidak dipakai saat transaksi apapun yang ada di Timor Leste. Makanya sebelum memulai
reading, tukarkan lebih dahulu rupiah kita, sangu kita dengan dolar Amerika Serikat. Urusan imigrasi sudah, urusan bea cukai sudah, baru kita masuk ke PLBN Timor Leste. Di sini kita juga akan dikasih formulir untuk diisi. Namun pertanyaannya menggunakan bahasa Timor Leste, yaitu bahasa Portugis. Di bagian imigrasi Timor Leste, paspor juga akan dicap dan kita juga akan ditanya seperti halnya di Indonesia tadi. Barang-barang bawaan juga akan diperiksa. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai membawa barang-barang terlarang, sehingga akhirnya kita sendiri yang repot. Jadi begitu bro, urutan proses administrasi sebelum kita melintas batas Timor Leste, yang semuanya harus dipenuhi dengan baik sehingga memperlancar urusan kita. Seandainya ditanya berapa keluar biaya, tidak ada keluar biaya. Kita hanya memberikan uang rokok saja ke warga yang tadi membantu urusan kakek. Mulai urusan kepolisian, imigrasi, bea cukai, tidak ada dipungut biaya sepersen pun. Dan mohon maaf karena kakek nggak bisa menampilkan foto atau video saat pengurusan, karena memang dilarang ada mengabadikan di tempat-tempat pengurusan yang tadi. Hanya bagian luar saja yang bisa difoto atau divideokan. Semoga penjelasan ini bermanfaat sehingga bisa memperlancar touring atau riding ke Timor Leste. Baik bro, mengingat hari sudah semakin gelap dan ini pun juga hampir nyampe di kota Dili, kita sudahi dan kita cukupkan sekian.